Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Asia Selatan. Anggota dari kelompok kami ada Endang Sundari, Krisma Warni, Nurjani, dan saya sendiri Septian Anugrah. Tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan atau mari kita simak materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Anugrah, NPM 2021711035. Di sini saya akan bawakan materi tentang Kerajaan Magadha. Kerajaan Magadha merupakan kerajaan yang dipengaruhi oleh bangsa Arya. Nah, Kerajaan Magadha sendiri merupakan kerajaan yang sangat besar di daerah India Utara. Kerajaan Magadha didirikan sekitar tahun 642 sebelum Masehi dan didirikan oleh raja yang bernama Sisunaga. Nah, kerajaan Magadha ini dipimpin oleh 5 dinasti. Dinasti yang pertama yaitu dinasti Sisunaga. Nah, dinasti Sisunaga ini dipimpin oleh 5 raja. Nah, salah satu raja yang terkenal yaitu Raja Bimbisara. Nah, Raja Bimbisara ini melakukan perluasan wilayah dari Kosala dan juga Paisali maksud saya. Nah, lalu Raja Bimbisara ini digantikan oleh putranya yang bernama Ajatasattu. Nah, Ajatasattu ini dikenal sebagai pelindung ajaran atau agama Jainisme. Nah, pada masa pemerintahan Ajatasattu ini ada 2 agama yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi utama di kerajaan Magadha, yaitu agama Jainisme dan juga agama Buddha. Namun Raja Ajatasattu lebih tertarik kepada ajaran agama Jainisme. Nah, selain itu juga pada masa pemerintahan ini pusat kota dipindahkan dari Giri Praja ke Pataliputra. Nah, dinasti Sisunaga ini pada tahun sekitar 413 sebelum Masehi, dinasti ini digulingkan oleh menterinya yang bernama Mahapadmananda. Nah, sekaligus ia mendirikan dinasti Nanda. Nah, lalu yang selanjutnya ada dinasti Nanda. Nah, dinasti Nanda ini merupakan dinasti yang memerintah kerajaan Magadha selama 1 abad lamanya ya. Tetapi pada masa dinasti Nanda ini dinilai sangat buruk ya dalam pemerintahannya karena banyak rakyat yang sangat dirugikan. Contohnya yaitu dengan penanaman pajak atau pemberlakuan pajak yang sangat tinggi terhadap rakyat sehingga sangat merugikan sekali terhadap rakyat. Nah, pada masa kekaisaran Nanda ini juga digulingkan oleh kekuasaan dari Chandragupta yang dikenal sebagai pendiri dari dinasti Maurya. Nah, lalu salah satu kejadian yang sangat menarik lainnya yaitu pada masa dinasti Sisunaga ini terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Ya, yang selanjutnya ada dinasti Maurya. Nah, dinasti Maurya ini raja pertamanya yaitu Raja Chandragupta yang berhasil naik tahta atas kudetanya dari dinasti Nanda. Nah, ia pada masa kepemimpinan Chandragupta, ibu kota Magadha masih berada di Pataliputra. Nah, 2 tahun sebelum Chandragupta naik tahta, ia pernah bersinggungan dengan kekaisaran Makedonia yang dipimpin oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Nah, tentunya kedatangan dari Makedonia ini yang dipimpin oleh Alexander the Great ini bukan hanya berkaitan dengan politis saja, tetapi mereka ingin meluaskan gitu ya budaya dari barat ke bangsa timur. Nah, lalu menurut salah satu sumber juga Chandragupta pernah bertemu dengan Alexander the Great ini 2 tahun sebelum naik tahtanya beliau. Nah, ia pun menceritakan beberapa penaklukannya. Nah, sehingga membuat Chandragupta juga berencana gitu ya untuk melakukan beberapa penaklukan terhadap wilayah lainnya yang dibantu oleh Brahiminya yang bernama Chanakya. Nah, 2 tahun setelah kematian dari Alexander, Chandragupta berhasil menggulingkan dinasti Nanda.
dan menguasai Pataliputra. Kemudian Chandragupta menikahi seorang putri Selekus, dan setelah itu kedekatan antara Yunani dan India sangat baik. Nah, lalu pada tahun 298 sebelum Masehi, Chandragupta wafat dan kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Bindusara. Nah, selama masa pemerintahannya, ia dijuluki sebagai Amigatra atau sebagai penakluk. Nah, kemudian setelah Bindusara wafat, ia digantikan oleh Asoka. Nah, pada masa inilah kerajaan Magadha mengalami kejayaan. Nah, Asoka mengalami perubahan perubahan watak atau sifat yang dari tadinya sangat keras, sangat kejam gitu ya, bahkan ia sampai membunuh beberapa saudara tirinya gitu ya. Dan ia pun langsung berubah gitu ya, kepribadiannya menjadi pribadi yang sangat baik gitu ya, karena ia telah mengalami perang gitu ya, setelah perang dengan Kalingga. Nah, karena ia melihat sangat membantai banyak sekali pasukan-pasukan dari pihak musuh, dan ia pun sangat menyesali perbuatannya itu, sehingga ia pun memeluk agama Buddha dan ia merupakan menjadi seorang yang sangat cinta terhadap perdamaian. Nah, kemudian Asoka ini wafat pada tahun 232 sebelum Masehi dan digantikan oleh Dasaratha, dan mengalami kemunduran pada tahun 185 sebelum Masehi dan raja terakhirnya. Nah, raja terakhirnya yaitu Brihadarata. Nah, digulingkan oleh Jenderal Pusamitra. Nah, Pusamitra ini merupakan komplotan bersenjata sekaligus pendiri dari dinasti Sungha. Mungkin sekian dari saya. Mungkin materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Sundari. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dinasti pada masa kerajaan Magadha. Dinasti yang keempat yaitu dinasti Sungha yang memerintah dari tahun 185 sampai tahun 75 sebelum Masehi oleh Pusamitra setelah berhasil membunuh raja terakhir dinasti Maurya yaitu Brihadrata. Dinasti ini sangat berperan penting dalam mengembalikan agama Hindu, dan rajanya yaitu Pusamitra merupakan penganut aliran Brahmana yang tidak menyukai agama Buddha. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengembalikan upacara Asvamedha atau upacara pengorbanan kuda yang sempat dihentikan pada masa pemerintahan Raja Asoka. Pada masa raja terakhirnya, ia diduga menjadi boneka perdana menterinya yaitu Vasudewa. Kemudian Vasudewa membunuhnya dan mengambil alih kekuasaan, lalu mendirikan dinasti Kanwa. Dinasti yang kelima yaitu dinasti Kanwa yang memerintah dari tahun 75 sampai tahun 28 sebelum Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Vasudewa. Keturunannya bernama Raja Kanwa yang memerintah sekitar 45 tahun. Dinasti ini runtuh ketika kerajaan Adra menyerbu dan berkuasa di Magadha. Ia memiliki 30 keturunan dan berkuasa selama hampir 250 tahun atau sampai 225 Masehi. Ada beberapa faktor runtuhnya kerajaan Magadha, yaitu yang pertama pembagian kekaisaran Maurya. Seandainya pembagian tidak terjadi, invasi Yunani dari barat laut bisa saja dibendung untuk sementara waktu, dan pembagian kerajaan juga mengganggu berbagai layanan. Yang kedua, lemahnya penguasa Maurya setelah Asoka. Lemahnya penguasa ini bahwa sebanyak 6 penguasa yang memerintah dalam kurun waktu 52 tahun, akhirnya raja terakhir dibunuh oleh panglimanya sendiri, yaitu Pusamitra Sungha, yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Sungha. Yang ketiga, Asoka bertanggung jawab atas kemunduran ini. H.C. Raichaudhuri menyatakan bahwa kebijakan Asoka yang pasif bertanggung jawab
atas kemunduran ini karena telah menghambat kekuatan kekaisaran. Dia mengatakan bahwa dari Bimbisara, perang Kalinga dalam sejarah India adalah kisah perluasan Magadha dari negara kecil di Bihar Selatan ke kerajaan raksasa yang membentang dari Hindux ke perbatasan Tamil. Yang keempat yaitu tekanan pada ekonomi Maurya. Didi Kosambi berpendapat bahwa telah terjadi tekanan terhadap perekonomian Maurya yang dapat dilihat dari tingginya pajak yang ditarik serta melemahnya perdagangan. Kemudian yang kelima, administrasi yang sangat terpusat. Profesor Milad Tapar berpendapat bahwa sistem administrasi Maurya begitu terpusat yang memungkinkan digunakan oleh penguasa untuk keuntungan pribadi maupun kepentingan kerajaan Magadha itu sendiri. Tetapi hal itu berbahaya bila penguasa yang lemah dapat kehilangan kontrol pusat dan memungkinkan terjadi kehancuran di mana-mana dan kemudian secara otomatis menyebabkan melemahnya administrasi. Kemudian ada pun peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Magadha. Yang pertama, para ahli mengatakan India pada masa kerajaan Magadha meninggalkan seni seperti patung, kuil yang dibuat pada masa dinasti Maurya, terutama pada masa Raja Asoka, karena ukiran dan pahatannya yang bermutu tinggi. Namun, menurut para ahli, hasil-hasil seni tersebut sudah tidak ada lagi, dikarenakan terbuat dari kayu dan bahan yang tidak awet, sehingga tidak berbekas. Yang kedua, pada masa Raja Asoka, juga banyak mendirikan sekitar 84.000 buah stupa yang berfungsi untuk menyimpan peninggalan-peninggalan keramat seperti peninggalan Sri Buddha. Namun stupa-stupa tersebut sudah hampir lenyap dan hanya tersisa sekitar 3 buah tugu Asoka. Di antaranya Tugu Batu. Tugu Batu ini tingginya 10-15 meter. Batang tugu ini memiliki satu batu yang diupam sangat halus. Seni upamnya berasal dari Persia. Di bagian atas tugu terdapat sebuah batu besar yang disebut kapital, yang terdiri dari 3 bagian. Bagian bawah disebut lonceng, yang mirip bunga teratai terbalik. Di bagian atas bunga terdapat lempeng batu yang digunakan sebagai alas patung. Kemudian ada abakus. Abakus atau lempeng batu sering bertuliskan gambar binatang yang memiliki arti simbolis seperti gajah, diartikan melambangkan Ibu Sri Buddha pada masa kehamilannya, singa melambangkan Sri Buddha di masa mudanya yang kuat dan berbadan tegap, dan kuda berarti pengabaian besar, serta lembu jantan yang berarti kelahiran. Kemudian ada tulisan. Berdasarkan salah satu sumber, pada masa Raja Asoka menggunakan tulisan Kharosthi yang berasal dari luar India melalui Persia. Biasanya huruf-hurufnya dipahatkan ke dalam batu. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan dinasti Gupta. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai berdirinya dinasti Gupta. Setelah runtuhnya kerajaan Kusana, selama kurang lebih 1 abad, India ini tidak memiliki kerajaan. Setelah itu muncul Chandragupta dan dia mendirikan sebuah dinasti yang kita kenal sebagai dinasti Gupta. Nah, dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 200 tahun. Chandragupta ini dikenal sebagai raja kecil di dekat Pataliputra. Nah, beliau ini menikah dengan putri Kumardevi yang merupakan anak dari kepala suku Lichavi. Nah, suku Lichavi ini adalah suku yang berkuasa di kerajaan Faisal. Nah, dengan menikahi putri dari kepala suku Lichavi tersebut, maka seolah-olah Chandragupta ini memiliki sebuah hak untuk menjadi yang dipertuan di wilayah kawasan Sungai Gangga, terutama daerah pertemuan antara Sungai Gangga dan Sungai Yamuna yang berada di Prayaga. Nah, tanggal 26 Februari 320 Masehi itu kita ketahui sebagai awal dari masa pemerintahan bagi Raja Chandragupta I. Nah, mengenai raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan dinasti Gupta ini ada beberapa raja. Yang pertama itu adalah Chandragupta I yang memerintah
sejak tahun 320 Masehi sampai tahun 330 Masehi. Selanjutnya yaitu adalah Raja Samudragupta yang memerintah pada tahun 330 Masehi sampai 376 Masehi. Ketiga yaitu ada Chandragupta II Viramaditya yang memerintah pada tahun 376 Masehi sampai 415 Masehi. Selanjutnya 4 itu ada Kumaragupta yang memerintah dari tahun 419 Masehi sampai 455. Selanjutnya 5 yaitu ada Raja Sandragupta yang memerintah tahun 455 sampai 467 Masehi. Yang keenam ada Raja Purugupta yang memerintah dari tahun 467 Masehi sampai 473 Masehi. Ketujuh ada Kumaragupta II yang memerintah 473 sampai 476 Masehi. Selanjutnya ada Buddha Gupta yang memerintah 476 Masehi sampai 490 Masehi. Yang ke-9 itu ada Narasi Gupta. Yang ke-10 ada Kumaragupta II. Kumaragupta III. Yang ke-11 itu ada Vishnu Gupta. Yang ke-4 ada Palnya Gupta. Yang ke-13 itu ada Banu Gupta. Mengenai kerajaan dinasti Gupta ini ada dua raja yang kalau selama sejarahnya itu ada yang sangat menonjol. Itu yang pertama itu ada Raja Samudragupta, yang kedua itu adalah Raja Chandragupta II. Raja Chandragupta II. Jelas selanjutnya kita itu akan membahas mengenai kehidupan dari kerajaan dinasti Gupta ini. Yang pertama yaitu kehidupan politik. Sistem pemerintahan yang ada pada masa Gupta ini terdiri dari raja, menteri, kepala provinsi, kepala distrik, dan kepala desa. Di sini raja itu adalah sebagai kepala administrasi dan juga merangkap semua kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan militer. Nah, menteri itu memiliki tugas untuk membantu dan memberi saran kepada raja. Nah, dalam kerajaan juga ada sistem provinsi yang dipimpin atau dikepalai oleh Uwafarika. Nah, lalu di bawah tingkatan provinsi itu ada distrik-distrik yang dikenal dengan sebutan Vaisaya dan desa-desa. Nah, desa-desa ini adalah merupakan unit kecil dari administrasi yang dipimpin oleh Panchayat. Selanjutnya itu adalah kehidupan ekonomi. Kalau mengenai kehidupan ekonomi, rakyat Indonesia itu sudah bisa dikatakan sebagai rakyat yang makmur. Nah, rakyat itu sudah sejahtera dan di mana pertanian itu adalah merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat saat itu. Nah, terutama daerah Bagia dan Gujarat, daerah tersebut terkenal sebagai daerah produsen serta pengekspor dari barang-barang tekstil yang terbuat dari kapas. Nah, selanjutnya itu ketiga itu kehidupan beragama. Nah, di India saat itu ada 3 agama yang besar, yaitu agama Buddha, Jainisme, dan Hindu. Namun Jainisme ini tidak sangat begitu populer dan Buddha pun saat itu sudah menurun. Nah, agama yang penting pada saat itu ada agama Hindu. Nah, dimana karena saat itu ada penganut agama Buddha yang selalu mendapat tekanan dari para Brahmana yang membuat mereka akhirnya berharap datangnya kekuasaan lain untuk menghindari penguasaan agama Hindu. Yang selanjutnya itu keempat itu adalah kondisi sosial. Nah, masyarakat mengenai kondisi sosial ini, masyarakat dari dinasti Gupta itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Nah, di mana suku ini membuat perbedaan pada kultur masyarakatnya. Kondisi ini juga tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang membagi masyarakat itu menjadi 4 kasta, yaitu Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Jika kita lihat mengenai kasta tersebut, dapat terlihat jelas itu dari segi pernikahan, di mana secara umum rakyat itu menikah hanya berada atau hanya dalam ruang lingkup atau golongan dari kasta mereka. Nah, mengenai perkawinan antar kasta itu sangat jarang terjadi. Namun pada saat itu juga poligami itu banyak terjadi di antara kehidupan masyarakat, dan akan tetapi saat itu kaum wanita itu hanya boleh menikah 1 kali gitu. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.
Yang selanjutnya, zaman pemerintahan Raja Harsapardana. Munculnya Raja Harsapardana yang memerintah dari tahun 606 sampai tahun 647 di sejarah India Utara, sebagai Raja Buddha terakhir yang memiliki kekuasaan yang besar. Raja Harsapardana memiliki gelar Suhasta Mama Maharaja di Raja Sri Harsapardana, yang sebelumnya dia adalah penguasa dari kerajaan Thanesar yang kemudian atas permintaan rakyat Kanaruj yang meminta dia untuk menjadi raja di Kanaruj. Setelah naik tahta, Raja Harsapardana melakukan konsolidasi wilayah selama 6 tahun, yang sukses dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah yang tidak tunduk atau tidak patuh kepadanya, dengan membuat strategi baru atau cara baru, yaitu seperti memberi pakaian kepada gajah dan kudanya yang ikut dengan pasukannya. Suksesan konsolidasinya hingga wilayah kekuasaannya dari muara Sungai Gangga sampai ke Sungai Sutlej, yaitu meliputi Malwa, Gujarat, dan Kathiawar. Harsapardana sering dijuluki sebagai penguasa 5 negara, di samping wilayah-wilayah yang telah menguasai atau mengakui kekuasaannya. Penguasa 5 negara ini meliputi dari Punjab, Kanauj, Benggala, Mithila, dan Orissa. Salah satu kegagalan untuk menaklukkan wilayah yaitu saat akan menaklukkan kerajaan Chalukya di India Tengah. Di sana pasukan Harsa dikalahkan oleh tentara Raja Pulekesin II, yaitu penguasa Chalukya. Kehidupan pemerintahan Harsapardana. Dalam pemerintahannya, dia bersikap adil dan cakap. Terlihat dari usaha-usahanya seperti melarang membunuh binatang, menyediakan rumah-rumah peristirahatan bagi para biksu, menyediakan perawatan kesehatan secara gratis, lalu mempunyai sikap toleransi kepada Hindu, misalnya pemujaan terhadap Siwa dan Batara Surya. Menurut rekaman musafir Cina, yaitu Sun Sang yang berkunjung ke India pada abad ke-7 pada pemerintahan Raja Harsapardana, Sun Sang setibanya di India menghabiskan waktunya dengan belajar di Universitas Nalanda dan mengambil bidang hukum hingga meraih gelar Master of the Law. Sun Sang merekam pengalamannya selama di India dalam bukunya yang berjudul Si Yuki atau rekaman tentang kerajaan sebelah barat atau India, yang membahas tentang bagaimana sistem kurikulum di universitas-universitas India dan bahasa Sanskerta menjadi bahasa pergaulan kaum terpelajar di sana, termasuk di pemerintahan atau politik masa Raja Harsapardana. Dan keadaan sosial masyarakatnya, sistem sosial masyarakatnya di mana kondisi kaum Sudra tinggal di luar kota. Rumah-rumah penduduk umumnya terbuat dari tanah yang dibakar dan lain sebagainya. Sosial politiknya yaitu raja tinggal di istana. Lalu sistem birokrasinya yang feodalistik, raja-raja taklukan dikembalikan seperti semula dengan kewajiban membayar upeti dan lain sebagainya. Berakhirnya pemerintahan Harsapardana sebelum memasuki era baru, yaitu masuknya Islam dan berdirinya Kesultanan Delhi yang berbasis Islam. Asia Selatan kembali mengalami masa kejayaannya, yaitu pada era masa Harsapardana. Disebut demikian karena di bawah Harsapardana ini, Buddha dan Hindu dapat hidup berdampingan dan toleran dengan damai untuk terakhir kalinya, karena kedua agama tersebut memiliki perlindungan yang sama. Orang-orang Asia Selatan tidak akan pernah melupakan Harsa, karena beliau adalah Raja Buddha terakhir yang dapat menyelamatkan Asia Selatan dari kekuasaan bangsa Guna Putih. Meskipun persengkongkolan dalam istana antara raja bawahan masih ada, hal itu dapat dibungkam untuk membuat mereka terlihat stabil secara umum.
Namun setelah kematian Harsa, Asia Selatan dilanda kekacauan karena serangan luar dan perang antara negara-negara kecil bekas pengikut Harsa Pardana. Hal ini mengakibatkan Asia Selatan sekali lagi dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang berperang satu sama lain. Sejak abad ke-7 Masehi, tidak mendengar kabar perjalanan pendeta Buddha yang bepergian dari Tiongkok ke Asia Selatan melalui jalan darat.